Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada satu keluarga yang berada di Kabupaten Ciamis, dan melibatkan satu orang istri yang harus menjadi korban atas keberingasan yang dilakukan oleh suaminya. Sang istri tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian tempurung kepalanya, dan beberapa bagian tubuhnya juga sudah terpotong menjadi 10 bagian hingga salah satunya berada di dalam sebuah baskom yang dijadikan tempat makanan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si bapak yang menjadi kepala keluarga itu ternyata mengalami sebuah problematika hidup yang cukup mengkhawatirkan. Sebab sang anak memiliki sejumlah hutang pinjaman online ataupun bank keliling yang menumpuk sangat banyak. Hingga beberapa dari penagih itu sempat datang ke rumah untuk memberikan sebuah ancaman karena terlambat melakukan pembayaran. Dan karena hal itulah si bapak kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap istrinya. Dia mengalami gejolak batin atas rasa frustasi yang cukup tinggi. Hingga batas rasional atas bisikan-bisikan iblis itu kemudian memaksanya untuk memenggal organ per organ tubuh dari istrinya. Si bapak itu mengaku bahwa dia sudah gelap mata akan nominal hutang yang harus dibayarkan. Dia merasa sangat emosi dan menganggap Tuhan tidak adil dalam memberikan ujian hidup kepadanya. Hingga klimaks dari itu semua berakhir dengan cara sangat mengerikan. Dan pemicunya tentu adalah permasalahan pinjaman online yang menjadi momok yang sangat menakutkan untuk sebagian orang. Terlebih dikabarkan bahwa si anak dari pelaku juga terlibat sebuah permainan judi online. Dan remaja tidak tahu diri tersebut menghabiskan uang senilai 150 juta rupiah. Lalu bagaimana kronologis atas tragedi ini? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si bapak yang menjadi peran antagonis itu bernama Tarsum yang berusia sekitar 41 tahun. Dia bersama istri dan kedua anaknya tinggal di Desa Raja di Kecamatan Ranca di Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesaksian dari beberapa tetangga terdekatnya, mereka menyebutkan bahwa Tarsum berprofesi sebagai seorang pengusaha di bidang peternakan kambing dan sapi. Pria 41 tahun itu sudah menjalani usaha tersebut sejak belasan tahun lamanya atau lebih tepatnya semenjak dia masih berusia remaja. Salah satu tetangga itu mengungkapkan bahwa dari hasil kerja keras yang dilakoni oleh Tarsum, dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik karena mampu mencukupi seluruh kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Dan tentu hal itu juga membuat dia bisa menyekolahkan anak pertama serta anak keduanya ke jenjang pendidikan yang lebih baik darinya yang hanya lulusan sekolah dasar. Sebagai orang tua yang baik, Tarsum pasti menginginkan kedua anaknya menjadi orang yang berpendidikan dan sukses. Terlebih untuk anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dia tentu ingin anak itu tidak sepertinya yang harus bersusah payah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Sementara itu sosok istri dari Tarsum yang bernama Yanti memiliki kepribadian yang cukup agamis. Wanita yang berusia 40 tahun tersebut dikenal sangat baik dan sering berinteraksi dengan para warga di sekitar tempat tinggalnya. Hubungan antara Tarsum dan sang istri juga berlangsung cukup harmonis. Mereka sudah menjalani biduk rumah tangga itu hampir 20 tahun lamanya. Hingga satu momen terberat yang dihadapi oleh Tarsum terjadi pada awal tahun 2020, di mana ketika itu sedang terjadi sebuah pandemi yang cukup mengerikan dan membuat usaha peternakannya menjadi terpuruk karena kekacauan yang ditimbulkan. Tarsum sempat bercerita ke salah satu kerabat dekatnya. Dia mengaku bahwa ketika pandemi itu terjadi dirinya harus menelan kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Hal itu dikarenakan sepinya pembeli sampai kematian dari hewan-hewan ternaknya. Dari sini kehidupan dari keluarga Tarsum sempat terguncang cukup hebat. Mereka bahkan sampai menjual satu rumah dan berpindah ke rumah yang lain yang berukuran lebih kecil. Sebagai seorang kepala keluarga, Tarsum pasti terbebani dengan segala aspek kehidupan. Dia juga sempat meminjam modal ke beberapa rentenir demi membangkitkan kembali usahanya. Tidak mudah menjadi seorang pengusaha yang harus membangun kembali usahanya dari awal.
Banyak dari mereka yang harus gulung tikar pasca terjadinya pandemi corona. Dan tidak jarang para pengusaha itu juga berakhir di sebuah rumah sakit karena mengalami rasa frustasi atas kerugian demi kerugian yang terjadi. Akan tetapi ketika itu Tarsum masih memiliki jiwa yang tidak mudah menyerah serta rasa semangat yang menjulang tinggi. Dia masih memiliki tekad untuk meruntuhkan segala kekecewaan dan kesedihan setelah rugi puluhan juta. Namun harus diakui bahwa keputusan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir pasti mempunyai konsekuensi yang besar, terlebih bunga yang dihasilkan akan melonjak tinggi karena keterlambatan ataupun kegagalan dalam membayar. Akan tetapi hidup harus terus maju dan setiap usaha pasti punya resiko. Hal itu kemungkinan besar membuat Tarsum berani untuk memutuskan meminjam uang dengan nilai yang sangat besar. Dan dirinya ingin kembali membangun usaha peternakan dengan modal hasil pinjaman tersebut. Sayangnya nasib buruk harus kembali menimpa Tarsum dan keluarganya. Kali ini usaha yang dia lakoni kembali harus gagal karena 1 dan 2 penyebab. Hingga akhirnya pria yang berusia 41 tahun tersebut harus berada pada kondisi yang gagal dalam membayarkan sejumlah hutang. Tarsum benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang sudah terjadi. Pengalamannya dalam berdagang ternyata harus kalah oleh takdir semesta yang membawanya pada sebuah keterpurukan. Dari sini kesehatan mental yang ada di dalam diri Tarsum mulai tergoyahkan. Dia sering sekali melamun sendirian memikirkan sebuah cobaan hidup yang berat. Terlebih permasalahan mengenai konsekuensi bunga pinjaman yang terus bertambah membuat pikirannya semakin tidak tenang. Terlebih tekanan hidup mengenai bahan pokok makanan semakin hari semakin tinggi juga membuat dia merasa sangat frustasi. Dirinya sebagai kepala keluarga seolah sudah tidak lagi memiliki kemampuan apapun. Dan pikiran-pikiran yang negatif itu menjelma sebagai sebuah ironi yang mulai mengancam keberlangsungan hidupnya. Hal senada juga dirasakan oleh Yanti selaku istrinya. Dia mulai merasa perubahan yang cukup signifikan dari perilaku yang ditunjukkan suaminya. Kekalahan dalam pertempuran hidup membuat Tarsum menjelma sebagai seorang yang gampang sekali emosi. Dan beberapa kali dia juga sempat ingin mencelakai dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke sebuah dinding rumah. Kejadian ini menurut informasi yang saya dapatkan sudah berlangsung sekitar beberapa bulan lamanya. Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tarsum benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan. Sang istri bersama dengan pihak keluarga juga sempat membawanya ke petugas kesehatan masyarakat untuk diperiksa. Dan hasilnya memang benar bahwa Tarsum dengan mengalami sebuah gejala dari kesehatan mentalnya yang terganggu. Petugas puskesmas itu juga memberikan beberapa dosis obat penenang. Mereka mengatakan bahwa kondisi yang dialami oleh Tarsum harus memerlukan pendampingan serta dukungan secara nyata oleh keluarga besarnya. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan dari pihak keluarga terutama sang istri membuat Tarsum tetap dibiarkan seperti itu. Obat penenang nyatanya hanya berdampak sementara sebab kondisi mentalnya tidak benar-benar disembuhkan. Terlebih dalam beberapa kabar yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa sang anak kedua juga sedang terjebak pada sebuah masalah hutang piutang. Remaja itu kedapatan mengikuti sebuah permainan di situs Kakek Zeus dan menyebabkan dia meminjam pinjaman online sebanyak ratusan juta rupiah. Dikabarkan juga bahwa para penagih hutang itu sering datang ke rumah dan Tarsum kemudian yang harus menjadi korban atas segala ancaman dari para debt collector tersebut. Si anak kedua itu benar-benar semakin menambah beban hidup yang berat dari orang tuanya. Tarsum tidak menyangka bahwa beban hidup yang diberikan Tuhan seperti sebuah badai yang tidak kunjung usai. Dari sini psikologis yang dirasakannya benar-benar semakin tidak terkendali, tidak ada alasan untuk melanjutkan hidup dengan tekanan yang luar biasa mengenai hutang yang menumpuk sangat banyak. Sang istri juga sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai seorang wanita yang tidak punya pengalaman bekerja membuatnya hanya bisa meratapi kehancuran dari keluarganya. Sebab dia tidak bisa membantu untuk memulihkan ekonomi dari keluarga terutama sang suami yang sedang diambang kehancuran. Hingga pada sebuah momen yang sangat mengejutkan banyak pihak itu terjadi. Di mana Tarsum berada pada akhir dari klimaks logika berpikir seorang manusia. Dan dirinya benar-benar tidak terkendali pada sebuah emosi untuk menyelesaikan semuanya dengan cara melakukan sebuah eksekusi.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, kronologis dari kejadian ini bermula ketika Yanti sedang bersiap-siap ingin pergi ke sebuah pengajian. Pagi itu dia berdandan sedikit dengan memakai baju gamis kesukaannya. Namun tidak disangka dia harus bertengkar terlebih dahulu dengan suaminya. Tarsum sedang kumat mengenai kestabilan emosi yang memuncak secara tiba-tiba. Awalnya Yanti hanya menanggapi kemarahan itu dengan cara mendiamkannya, namun Tarsum malah menjadi-jadi dan melakukan serangan dengan sebilah balok kayu yang sangat besar. Sang istri seketika langsung terjatuh dalam posisi yang tidak berdaya, dan Tarsum malah melanjutkan serangan itu kembali dengan sangat membabi buta. Kejadian ini kemungkinan besar tidak terdengar oleh para tetangga, dan Tarsum dengan sesuka hati memainkan perannya sebagai seorang antagonis dalam melakukan sebuah eksekusi yang sangat mengerikan. Menurut pengakuan yang disampaikan Tarsum di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia benar-benar tidak sadar dengan apa yang sedang dirinya lakukan. Sebab banyak sekali bisikan-bisikan iblis jahanam yang menyuruhnya untuk memberhentikan hidup dari istrinya. Dia mengatakan bahwa sang istri adalah seorang wanita yang soleha, maka kehidupan yang serba kesulitan ini seharusnya tidak boleh dia rasakan, dan Tarsum berkeinginan untuk mengantarnya ke surga. Tidak ada kesempatan bagi Yanti untuk melakukan sebuah perlawanan. Balok kayu yang besar itu dipukulkan secara berulang kali dan itu cukup meruntuhkan tubuhnya secara instan. Dan pria yang dinikahinya sekitar 20 tahun itu kemudian mengambil sebilah tajam di dalam rumah, dan tindakan selanjutnya adalah sebuah penanggalan pada tubuh Yanti dengan cara memotongnya beberapa bagian. Deskripsi atas cerita ini benar-benar sangat menakutkan, dan admin tidak bisa menceritakan secara detail mengenai hal tersebut. Namun menurut kesaksian dari beberapa warga yang berada di lokasi kejadian, di sana mereka bersaksi bahwa Tarsum sempat membawa salah satu bagian tubuh itu untuk berkeliling kampung. Dan Tarsum juga nampak seperti orang yang tidak panik ataupun takut atas apa yang sudah diperbuatnya. Di sana dia bahkan menaruh potongan daging itu pada sebuah baskom, dan pria setengah gelo tersebut sempat menawarkan tubuh istrinya untuk menjadi santapan makan siang ke beberapa warga. Para warga yang datang terlambat itu sempat menyaksikan bahwa Tarsum menikmati aksi pemotongan tersebut. Dia sudah benar-benar tidak terkendali dan pria itu menjelma iblis yang begitu nyata adanya. Hingga sekitar beberapa menit berikutnya setelah para warga sudah banyak yang berkumpul, mereka kemudian langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Tarsum di sana. Pria 41 tahun itu juga sempat melakukan perlawanan. Dia menggoyangkan seluruh tubuhnya agar bisa terlepas dari cengkeraman beberapa warga. Singkat cerita, sekitar setengah jam kemudian pihak kepolisian bersama dengan tim medis akhirnya sudah sampai ke lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan Tarsum di rumah ketua rukun tetangga dan membawa ke kantor untuk diperiksa lebih mendalam. Sementara para petugas yang lain beserta tim medis kemudian mengumpulkan potongan jasad dari korban, dan penyelidikan berikutnya akan dilakukan di Rumah Sakit Polri di Kabupaten Ciamis. Pada interogasi awal yang dilakukan kepada Tarsum, pria setengah tua itu sempat meronta-ronta dan tidak ingin menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Namun setelah diberikan waktu untuk menenangkan diri, dia kemudian menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pengakuan itu, Tarsum mengungkapkan bahwa dia berada pada halusinasi atas apa yang sudah diperbuatnya. Di sana dia menceritakan bahwa banyak bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan aksi tersebut. Hingga pada satu poin yang menjadi titik terang kemudian terungkap bahwa Tarsum memang mengalami kompleksitas atas beban hutang yang harus dia tanggung. Tarsum menjelma menjadi pribadi yang berbeda karena tekanan itu tidak bisa dirinya kendalikan, dan dasar rasional sebagai seorang manusia seolah hilang hingga bisikan iblis menjadi tuntutan dalam melakukan sebuah tindakan. Pada momen ini sebenarnya cukup banyak terjadi di sekitar masyarakat, dan pemicu atas hutang memang benar-benar menjadi momok yang menakutkan di sana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pihak kepolisian belum mengonfirmasi atas penyelidikan pada kasus ini, meskipun dugaan awal mengenai sebuah rasa frustasi yang diderita oleh pelaku. Namun untuk lebih memastikannya harus melalui banyak tahapan yang lebih mendalam. Selain menjalani serangkaian interogasi yang dilakukan di kantor kepolisian, Tarsum juga kemungkinan besar akan diperiksa khusus oleh ahli kejiwaan mengenai mental atau keadaan psikis yang dialaminya.
Dan pada proses ini belum ada tuntutan hukum yang akan diberlakukan kepada sang penjagal. Saya berharap dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sebuah permasalahan yang sering muncul di kalangan masyarakat umum mengenai hutang pinjaman online. Dan semoga apa yang terjadi pada satu keluarga di Ciamis ini menjadi referensi mengenai dampak yang dihasilkan dari pinjaman hutang yang terkadang tidak terkontrol tersebut. Sebab para penagih sering sekali menyerang psikis para peminjam dengan segala ancaman yang diberikan. Dan kalian semua yang berencana berhutang harus lebih selektif dalam mengambil setiap keputusan. Sebab apapun itu pasti punya konsekuensi yang harus dihadapi secara nyata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan saya dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.